Ya, terima kasih Mas Nar. Silakan Pak Rio, dicoba Pak Rio. Terima kasih Mas Adit. Ya, silakan Pak Rio, coba untuk di-record. Nah, sudah bisa ini ya, sudah. Sudah masuk Pak ya? Oke, silakan Pak, segera dimulai saja. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana Zoom? Bisa kelihatan materi saya Bapak Ibu? Bisa Pak. Bisa. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi ini kita masih diberi kesempatan nikmat sehat walafiat untuk mengikuti peer teaching pada materi pada hari ini. Oke, sebelum Bapak memasuki materi pertama ya, kita pantun dulu ya. Kita pantun dulu. Ikan sepat, ikan gabus. Sepat, semakin bagus. Seperti itu ya Bapak Ibu. Semangat ya. Bapak Ibu, apakah suara saya bisa didengar Bapak Ibu? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke Bapak Ibu, kita absen dulu ya. Yang pertama saya panggil Mas Baharudin. Hadir Pak. Oke, sehat kabarnya Mas hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Tegang Pak. Iya. Kita lanjut ya, kita panggil lagi Ibu Febrina. Hadir? Hadir Pak. Alhamdulillah. Gimana Bu kabarnya di Bengkulu Ibu? Alhamdulillah sedikit kurang sehat Pak. Kurang sehat. Semoga di terakhir materi kita sehat walafiat selalu semuanya Ibu ya. Iya Pak. Amin. Amin. Ini ada Ibu Ana Emiliawati ya. Iya Pak, hadir. Ya. Gimana Ibu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak, walaupun sedikit batuk. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada ini ya, ada Pak Nanang ya, Pak Nanang. Pak Nanang hadir? Hadir Pak. Alhamdulillah. Gimana Pak Nanang kabarnya hari ini Pak Nanang? Alhamdulillah sehat Pak, masih lemes tapi Pak. Tapi Masih lemas. Ya, semoga Pak Nanang sukses ya, sukses selalu ya. Amin. 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 Pak Ahmad Mukorobin, apa kabarnya Bapak? Yap, sehat, alhamdulillah, semangat insyaallah semuanya. Alhamdulillah. Semoga Pak Nanang juga sukses dunia akhirat ya bersama kita semua ya. Amin. Amin. Saya ucapkan terima kasih untuk instruktur saya, Bapak Dr. Nomansa. Semoga Bapak sukses dunia akhirat dan bisa membimbing kami dengan baik, Bapak. Di sini kami masih belajar, Bapak butuh masukan dan sarannya nanti Bapak. Dan Ibu Neneng, terima kasih Ibunda Ibu Neneng telah memberi kesempatan untuk saya mempresentasikan peer teaching pada hari ini. Baik ya, kita mulai masuk materi yang pertama ya Bapak Ibu. Bisa dimulai Bu materinya. Materi pertamanya Bu. Ya Pak, hitungannya sudah dan dimulai dari tadi Pak. Bapak langsung aja Pak ke Langsung materi. aja Ibu ya. Oke. Langsung aja. Ini ada kesulitan sinyal sebentar Bu ya. Apakah materi saya bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah terlihat Pak. Sudah terlihat ya. Oke, di sini pertama kita akan membahas mata kuliah algoritma struktur data ya Bapak Ibu. Algoritma struktur data. Sebelum kita memulai perkuliahan pertama ini Bapak Ibu, ada baiknya kita lihat dulu video pertama kita Bapak Ibu supaya kita lebih rileks apa itu sih tentang struktur data Bapak Ibu. Mohon dilihati Bapak Ibu animasi tentang array ya Bapak Ibu ya.
pemrograman dasar array. Apa itu array? Setelah mengenal data tunggal yaitu sebuah variabel yang hanya bisa menyimpan satu data saja, kita akan belajar suatu struktur data yang mampu menyimpan beberapa data sekaligus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pernah melihat loker yang memiliki banyak tempat penyimpanan. Contohnya rak sepatu. Setiap tempat rak sepatu memiliki kegunaan yang sama, yaitu untuk menyimpan sepatu. Array merupakan sekumpulan data yang bertipe sama atau sejenis. Oke, itulah Bapak Ibu animasi yang saya tampilkan di monitor di slide pertama kita tentang array. Nah, di sini saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu peserta kelas kita pada hari ini untuk Pak Nanang. Apa sih Pak Nanang? Array tadi itu yang Pak Nanang bisa tangkapi seperti itu. Array, apa itu array Pak Nanang? Silakan Pak Nanang. Izin menjawab Pak Rio. Ya, silakan Pak Nanang. Menurut saya array itu adalah suatu struktur yang terdiri dari sejumlah elemen yang memiliki tipe data yang sama atau homogen. Array itu dapat membantu programmer dalam mengkategorikan tipe data yang sama. Seperti tadi ada sepatu, maka sepatu ada sepatu 2, sepatu 1, sepatu 2, sepatu 3, dan sepatu 4 gitu ya. Sehingga dengan beberapa sepatu tadi itu programmer itu bisa menyusun dan bisa mengeksekusi perintah-perintah sekuensial itu dengan mudah dan runut. Demikian itu kira-kira Pak Rio. Oke Pak Nanang, jawabannya sangat baik sekali Pak Nanang. Kasih aplaus buat Pak saudara kita Pak Nanang. Oke Pak Nanang, nanti kalau Pak Nanang ini saya mau memberi hadiah loh. Karena jawabannya sangat baik. Nanti kita kasih pulsa kayak gitu ya, boleh nanti kirim nomornya ke WA Bapak ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nanang. Ya, itulah tadi array. Array merupakan data yang sama seperti itu ya. Data yang sama di dalam bentuk yang sama, tidak beda itu array ya. Jadi contoh implementasi tadi ada suatu lemari itu ada sepatu. Nah, sepatu itu dalam suatu lemari yang sama seperti itu ya. Intinya homogen, tidak berbeda seperti itu ya. Paham ya Bapak Ibu? Paham ya Bapak Ibu? Paham, Pak. Bisa kita lanjutkan Bapak Ibu? Paham, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa, Pak. Bapak Ibu. Nah, array ini Bapak Ibu mempunyai kelebihan dan keunggulan Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas tentang keunggulan array dan ini Bapak Ibu ya ke array. Array itu juga ada array definisi pertama, ada array definisi kedua Ibu, definisi yang kedua Ibu ya, dimensi yang kedua. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada array lirik, ada suatu singkat array yang lari dan koreksi data di mana setiap elemen memakai nama yang sama. Nah, seperti tadi Bu yang kita bahas di animasi tadi, array itu dengan nama yang sama seperti Ibu ya. Kalau sepatu ya sepatu seperti itu Bu ya. Bisa dipahamkan Bapak Ibu? Bisa, Pak. Nah, array di sini adalah yang dikumpulkan dari array satu dimensi, dua dimensi, atau multidimensi Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini array Bu, di yang pertama tadi array atau dimensi sebut hanya penggunaan variabel Bu dalam suatu deklarasi yang ini dalam bahasa pembukaan di bahasa plus C seperti itu Bu ya. Oke. Oke Bapak Ibu, saya mau minta Bapak Ibu untuk mencari referensi tentang array Bu ya, atau tulisan jurnal seperti itu Bu ya. Di sini akan saya bagi kelompok dulu untuk Bapak Ibu. Ya, kita ada jumlah 5 peserta Bapak Ibu. Di sini Ibu Febrina, Pak Nanang, Baharudin itu mencari tentang jurnal apa-apa aja kelebihan tentang array kayak gitu ya. Dimensi array seperti itu. Ada lagi Bapak yang tugas kedua sama juga cari jurnal atau tulisan yang bisa menjadi rujukan. Ada Bapak Ahmad sama siapa Pak yang satu lagi Pak? Yang satu lagi siapa tadi Bapak Ahmad Baharudin, yang satu lagi Ibu Ana ya. Ibu Ana coba dicari jurnal tentang referensi rujukan tentang array kayak gitu ya, apa aja yang dibahas dalam suatu jurnal itu ya.
sekarang saya beri waktunya 5 menit ya untuk mencari bahan diskusi kita ya tentang jurnal. Bisa dipahami Bapak Ibu tugasnya? Bisa. Mungkin bisa Silakan. diulang dulu, Pak. Iya, Tadi Bapak Ibu. Dari jurnal apa, Pak? Jurnal tentang kerujukan rujukan atau kelebihan itu ya. Siap. Cari rujukannya Bapak Ibu ya di jurnal tulisan seseorang ya Ibu ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, saya kasih waktunya. Ada yang sudah dapat tulisannya Bapak Ibu? Izin Pak Rio, kelompok Iya. kami, Pak Baharudin dan Ahmad Qurabi sudah menemukan jawabannya. Iya, silakan. Saudara Pak Baharudin akan menyampaikannya. Silakan Pak Baharudin. Silakan Bapak Baharudin. Jawabnya apa sih re tadi itu Bapak Baharudin dalam rujukan tulisan seperti itu Bapak Baharudin sudah dapatkah? Bentar, Pak. Saya lagi ngerangkai tadi. Bapak Baharudin masih ngantuk sepertinya Bapak Ibu ya. Masih ngantuk nih. Ya silakan Bapak Baharudin. Apa sih tulisan jurnal yang bisa kita tanggapi tahapi tentang re tadi itu ya? Silakan Pak Baharudin. Apa yang bisa ditemukan di sana atau keunggulan atau kelemahan seperti itu Pak Baharudin, silakan. Oke. Ini keunggulan array sendiri adalah cocok untuk digunakan pengaksesan acak Pak, random. Iya. Karena elemen sembarang di array itu dapat diacu secara langsung tanpa melalui elemen-elemen lainnya Pak. Itu yang pertama. Iya, yang kedua, benar. jika berada di suatu lokasi elemen, maka sangat mudah untuk menelusuri ke elemen-elemen tetangga Pak. Iya. Baik elemen yang sebelumnya ataupun elemen berikutnya. Kan karena tadi sifat array itu sendiri adalah sifat kotak-kotak itu tadi apa ya? Seperti Iya, kotak benar. itu yang Bapak jelaskan. Iya, lemari kita. Oh, lemari, betul Iya. Pak. Selanjutnya, jika keunggulannya adalah jika elemen-elemen array adalah nilai-nilai yang independen dan seluruhnya harus terjaga, maka penggunaan penyimpanannya sangatlah efisien karena spesifik Pak, masing-masing sudah punya wadahnya sendiri. Iya, Seperti itu. mempunyai tempat yang sama Bapak Ibu ya. Sedangkan kalau kelemahannya array itu selalu bertipe homogen Pak. Jadi kita tidak punyai array yang satu elemennya itu punya karakter tertentu gitu Pak. Sedangkan kalau elemen lain di bilangan elemen yang bertipe-tipenya berbeda itu pasti ketahuan Pak. Demikian menurut saya. Iya, sangat bagus penemuannya dalam penulisan dalam jurnal tadi Bapak Ibu ya. Seperti itu tulisannya Bapak Ibu yang bisa kita pahami Bapak Baharudin ya. Terima kasih Pak. Oke, kasih aplaus buat Bapak Baharudin saat bagus jawabannya. Oke, ini kelompok 2 tadi ada Bapak Ahmad sama Ibu Ana ya. Bu Ana, apakah ada tulisan seseorang mengenai pengertian dimensi, 1 dimensi, 2 dimensi dalam suatu jurnal seseorang itu Ibu? Apakah bisa kita tarik kesimpulan seperti itu ya Bapak Ahmad dan dengan Ibu Ana ya, Ibu Ana? Apakah ada seperti itu Ibu? Dimensi pertama atau dimensi apa dan tulisan Ini seseorang? ada jurnal dengan analisis perbandingan teknik rendering V-Ray dan mental ray pada film animasi 3D Robot Cube. Nah, ini. Ini hasilnya pengujian tersebut didapatkan bahwa teknik render dengan menggunakan V-Ray akan lebih baik digunakan pada film animasi 3D Robocube karena hasilnya sangat menguji kecepatan render dan lebih cepat dibanding mental ray. Begitu Pak. Iya, sangat bagus di tulisan itu penemuan ini ringkasannya ya dalam satu jurnal itu Pak Ahmad ya. Betul Bapak. Oke, alhamdulillah. Kita juga kasih aplaus buat Pak Ahmad. Semoga peserta yang lain bisa tertarik lagi dengan materi saya yang saya tampilkan seperti ini ya. Luar biasa Pak. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini ada penguatan, hanya penguatan saja. Kita lanjut aja. Ini kita ambil contoh studi kasus ya Bapak Ibu ya. Contoh studi kasus pemecahan masalah. Di sini ada kelompok tani milenial Bapak Ibu akan menginput hasil panen setiap periodenya yang diimplementasikan dalam bentuk programan Ibu ya, pemrograman seperti itu. Dalam periode yang tanaman ini tidak selalu dengan tanaman yang sebelumnya. Tentu ada penghasilan yang berbeda Ibu ya. Mungkin ada penurunan
tingkat apa namanya hasil perkebunan itu Bapak Ibu, apa namanya? Biasanya kita dapat 10 ton, dalam bulan ini kita dapat 5 ton. Apa itu namanya Bapak Ibu? Rugi, Pak. Iya, rugi. Seperti itu ya. Bisa jadi berasnya itu kita dapat dalam 12 ton, dalam yang bulan kedepannya akan menurun menjadi 6 ton seperti Ibu ya. Seperti itu. Nah, di sini Pak Tani Milenial ini kita akan simulasikan dengan tadi kasus pemecahan masalah gitu Bapak Ibu. Yang pertama itu ada beras 10 ton. Ya, beras 10 ton. Yang kedua itu ada jagung 8 ton, ada tomat 3 ton, ada cabai 5 ton. Dari total penghasilan di atas dapat dikurangi biaya operasional seperti ada pengurangan gaji karyawan seperti itu Bapak ya. Bensin mungkin ada bentuk seperti yang lain lah yang bisa kita dugakan Bapak Ibu. Jadi total 45 juta seperti itu. Di sini tadi kasus pemecahan masalah ini kita akan membuat flowchart seperti itu Bapak Ibu. Nah, dalam ini kita akan tampilkan flowchart Bapak Ibu. Nah, ini flowchart. Yang pertama itu ini tadi kita gambarkan flowchart kelompok Pak Tani Milenial Bapak Ibu, bisa dipahami. Ini contoh sederhananya aja flowchart kelompok Pak Tani Ibu ya. Oke, yang pertama ada start Ibu mulai ya. Yang kedua ada input jenis penghasilan. Apa aja jenis penghasilan tadi? Ada beras, ada cabai, ada tomat. Seandainya apa aja penghasilan tadi Bapak Ibu kita akan masukkan dalam suatu sistemnya. Berat penghasilan per panen. Bisa katakan tadi kita dapat 10 ton, 5 ton Ibu ya, tergantung dengan penghasilan kita Ibu ya. Kita akan input dalam suatu sistem. Ada lagi harga jual yang akan kita tawarkan kepada masyarakat seperti itu. Seandainya beras itu kita dijual kalau di daerah saya Kota Lubuk Linggau itu beras paling mahal 15.000 seperti Ibu ya, ada 10.000 ada, bervariasi tergantung dengan kualitas beras Ibu ya. Nah, ini ada total dan harga berat, total juga kita akan masukkan dalam suatu flowchart seperti ini Bapak Ibu. Ada output dalam suatu array tadi, kita akan menentukan penghasilan, biaya operasional yang kita duga tadi ada transport, gaji, ya apa aja yang tidak kita duga termasuk itu bagian dari biaya operasional Bapak ya. Ada pendapatan penghasilan bersih operasional, ada output tampilan pendapatan bersih biaya operasional. Nah, mungkin inilah Bapak Ibu ada yang bisa ada yang belum bisa dimengerti Bapak Ibu tentang flowchart yang saya gambarkan Ibu, kelompok tani Bapak Ibu. Ada yang belum paham maksudnya apa itu start itu seperti itu Bapak Ibu. Start itu memulai ya, memulai. Ada jenis input. Ini implementasi program kelompok Pak Tani yang kita buat flowchartnya sangat sederhana Bapak Ibu seperti itu. Ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami Pak Ana? Ini berarti bentuknya per tahapnya gitu ya Pak ya? Iya, pengelolaan sistem yang kita akan rancang nanti dalam membuat suatu programnya Bapak Ibu ya. Oh, betul. Ya, tergantung ini kita menggunakan program C++ atau Python itu atau Turbo Pascal, tergantung kemampuan si pengelola programnya seperti itu. Ini hanya gambarannya aja, gambaran flowchart Pak tadi yang saya tawarkan tadi di studi kasus pemecahan masalah tadi Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa. Saya mau nanya nih, seperti saya ditinggalin oleh Ibu Ana ya. Ibu Ana, saya mau nanya sedikit nih Ibu Ana. Iya Pak. Bu Ana, yang Ibu Ana ketahui Ray tadi apa sih Bu Ana? Ibu Ana Ray tadi definisi Ray tadi apa Bu Ana? Ray itu menurut saya ya Pak. Iya Bu Ana adalah suatu struktur yang terdiri dari sejumlah elemen yang memiliki tipe data yang sama atau homogen. Gitu Pak. Biasanya Ray itu bisa membantu programmer dalam mengkategorikan tipe-tipe data yang sama sehingga programmer itu bisa menyusun program secara sefrekuensi dengan mudah gitu Pak. Terima kasih. Oke, sangat bagus. Berarti Bu Ana memperhatikan apa yang saya paparkan tadi ya Bu Ana ya. Alhamdulillah serta dalam satu kelas ini sangat aktif sekali ya, sangat aktif. Saya sangat menghargai Bapak Ibu, luar biasa sekali di dalam materi yang saya sampaikan ya. Jadi saya sangat
bangga sekali sama Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang berhasil nantinya. Amin. Amin. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut di sini kita akan memberi. Nah, di sini kita akan praktek nanti Bapak Ibu ya. Nanti akan praktek simulasi seperti itu Bapak Ibu. Oke, dari materi yang pertama tadi Bapak Ibu, ini hanya tugas Bapak Ibu. Tugasnya ini silakan dikerja. Saya tunggu 1 kali 24 jam Bapak Ibu ya. Tugas ini akan dikerjai oleh kelompok yang tadi Bapak Ibu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami tugas prakteknya. Saya beri waktu 1 kali 24 jam. Nih, dari materi yang pertama tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang belum bisa dipahami, belum bisa dimengerti Bapak Ibu? Silakan. Apa itu dimensi? Apa itu 2 dimensi? Seperti itu Bapak Ibu. Paham ya? Paham semua ya? Siap Pak. Alhamdulillah. Ya, dengan ini kita menguatkan saja suatu materi. Ray tadi merupakan suatu kumpulan data yang sama seperti itu Bapak Ibu ya. Ray ini mempunyai kelemahan dan kelebihan. Ray ini ada definisi satu, ada definisi kedua seperti itu ya. Itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada hari ini Bapak Ibu. Kita cukup sampai sini Bapak Ibu pertemuan kita ya. Ya Pak. Ada lagi pertanyaan ya? Tidak ada pertanyaan lagi kan Bapak Ibu? Tidak ada Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Bu Neneng. sama-sama Pak Rio. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu. Pak Rio sudah memulai teaching kita di kelompok 8 ini dengan manajemen waktu yang sangat baik. Baik, kita mulai Pak Noe, silahkan. Baik, terima kasih Bu Dr. Neneng. Luar biasa nih, tepuk tangan yang meriah Bapak untuk Pak Rio ya dari Universitas PGRI Silampari. Iya Bapak. Saya berikan masukan, saya persilakan dulu Pak Nanang, ini bergantian ya, Pak Nanang Sugianto untuk memberikan masukan atau komentarnya. Silakan Pak Nanang. Baik, terima kasih Pak Noe. Mohon izin Pak Rio dan Bu Neneng juga untuk menyampaikan saran yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama itu adalah sajian PowerPoint ya. Ini kan seperti ini banyak Word gitu ya. Mungkin lebih tepatnya WPT bukan PPT gitu. Itu yang pertama. Kemudian dosen itu adalah seorang akademis, seorang profesional. Nah, cenderung tadi Pak Noe, Pak Rio sering keceplosan menggunakan bahasa daerah. Iya. Mungkin seperti itu. Nah, kalau kita sebagai dosen seperti itu, nanti mahasiswanya juga akan ikut seperti itu gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Noe. Ya baik, terima kasih Pak Nanang. Diterima ya Pak Rio ya masukannya? Iya, diterima Bapak. Saya akan perbaiki. Ya benar Pak Nanang tadi ya. Nah terkait bahasa Bapak Ibu sebenarnya tidak jadi masalah ya, bahasa Indonesia itu silakan diperbolehkan menggunakan namanya campur kode ya. Kalau itu memang memungkinkan ya, memungkinkan untuk menjelaskan sesuatu. Tetapi juga jangan juga campur kode itu dilakukan bukan untuk menjelaskan sesuatu gitu. Iya Bapak. Karena mungkin Pak Rio ini mahasiswanya kebanyakan orang Lubuk Linggau ya, mungkin Iya Bapak, benar, orang daerah Pak. Daerah. Ya tidak apa-apa kalau ingin menjelaskan sesuatu ya. Karena kalau di Badan Bahasa itu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Baik Bapak. Jadi tetap harus dalam pembelajaran Bapak Ibu dimasukkan juga unsur bahasa daerah boleh. Ya, unsur bahasa asing boleh Pak Nanang ya Bapak Ibu ya. Tetapi untuk menjelaskan materi ya, bukan sebagai bahasa pengantarnya ya, untuk menjelaskan materi. Boleh saja pantunnya menggunakan karena mungkin mahasiswanya itu mahasiswa yang latar belakangnya dari daerah Lubuk Linggau, ya tidak apa-apa menggunakan bahasa pantun Lubuk Linggau agar lebih
lebih apa ya, mengena ke hati kan ya Bu Neneng ya. Tidak apa-apa. Ya. Intinya untuk yang tidak esensial tidak apa-apa. Nah, untuk Pak Rio ya secara keseluruhan sudah interaktif ya. Ini sudah interaktif bahwa memang sekarang itu memang harus student center ya, tidak boleh teacher center. Karena Bapak Ibu kita dididik selama 3,5 abad oleh Belanda itu. Ya kita terbiasa kalau belajar di kelas. Saya merasakan memang kalau di SD dulu ya, waktu SD datang duduk gitu ya, duduk diam pulang gitu ya. Iya. Jadi kalau dalam kelas itu ya mungkin Bu Neneng merasakan ya, datang ke kelas itu tangan dilipat di atas ya. Tangan dilipat di atas gitu ya, mendengarkan guru gitu ya. Sehingga siswa itu tidak aktif. Yang aktif itu yang pintar ya guru. Jadi siswa itu paling 1-2 saja yang pintar gitu. Benar, Pak. Yang kemampuan pendengarannya bagus itu pintar ya. Cuma kalau yang tingkat audionya kurang bagus biasanya sulit untuk memahami sebuah materi. Itulah mengapa lahirlah Taman Siswa ya, itu didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, bagaimana belajar itu sambil bermain Bapak Ibu. Sehingga siswa itu harus aktif. Nah, Pak Rio tadi menunjukkan bahwa sudah ada ya, bahwa siswa itu harus lebih aktif. Walaupun mungkin karena waktu 20 menit agak berat ya. Iya, Bapak. Media juga sudah audio visual ya. Itu memang media harus audio visual Bapak Ibu ya. Sehingga agar lebih menarik ya, agar menghindari kebosanan. Walaupun memang tadi kata Pak Nanang medianya itu masih banyak yang power text ini. Harapannya poin-poin saja kalau menggunakan PowerPoint, dan masukan saya Pak Rio agar setiap informasi yang ada di PowerPoint sebutkan sumber referensinya sesuai dengan RPS yang digunakan. Karena itu menunjukkan ilmiah atau tidaknya sebuah informasi yang kita sampaikan. Jadi kalau informasi yang kita sampaikan dalam PowerPoint tidak ada sumber referensinya, berarti itu tidak ilmiah, Pak. Itu indikatornya tidak ilmiah, sehingga itu akan meragukan nanti. Ya, akan diragukan oleh. Jadi kita membelajarkan mahasiswa untuk ilmiah ya, berpikir ilmiah, dengan kita pun setiap informasi yang disampaikan juga ada sumber rujukan. Ya, minimal di bawah lah, di bawah pojok kanan, atau menggunakan sistem body note boleh, atau catatan kaki boleh. Baik, Bapak. Body note boleh, catatan kaki boleh. Kemudian langkah-langkah pembelajaran sudah bagus tadi ya, pendahuluan sudah sesuai dengan urutan lah. Persepsi, mungkin penekanan persepsi dari video tadi Pak ya. Iya, Bapak Ibu. Dari video tadi itu tentang apa tadi? Tentang array ya. Tentang array tadi difokuskan, oh kita hari ini akan menjadi sosok siapa Pak? Sosoknya ini menjadi apa nanti kalau profil lulusannya Pak? Profil lulusannya dari materi ini jadi apa nanti Pak? Pak Rio. Iya, Bapak. Profil lulusannya nanti jadi apa di sini? Jadi analisis. Nah, nanti disampaikan. Nah, salah satu misalnya kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang analis. Ya, itu harus menguasai array ini gitu. Jadi tonjolkan profil lulusannya itu apa. Nanti kalau dalam dunia kerja ya. Sehingga nanti untuk salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh analis ini yaitu sampaikan CPMK-nya. Bapak tadi sudah menyampaikan CPMK ya? Belum ya? Belum, Bapak. Belum ada kayak di PowerPoint-nya. Itu yang paling penting Pak ya, untuk jadi setelah video tadi sampaikan CPMK-nya. Itu yang paling penting. Baru masuk kegiatan inti, tadi sudah ada kasus-kasus ya. Izin Bapak. Izin ya? Bapak. Ya gimana Pak Rio? Ini izin kompeten apa itu untuk yang presentasi itu, semua presentasi itu kita harus menampilkan CPMK-nya gitu Bapak ya? Oh ya, setiap ini kan pertemuan, anggap saya ini pertemuan pertama lah. Jadi pertemuan pertama sub CPMK-nya apa? Mampu misalnya menjelaskan tentang array itu ya. Menjelaskan array pada konteksnya apa? Kan sub CPMK kemarin harus ada kemampuan, bahan kajian sama konteks ya. Konteks. Ya. Konteksnya array dalam apa nih?
Nah, kemudian tadi ini kan menggunakan metode case method. Benar, Bapak. Jadi contohnya analisis kasus ya. Cuma tadi di tugasnya kok praktik, Pak. Itu yang saya agak timpang ya. Jadi kerja kelompok mereka juga kasus juga, menganalisis kasus juga gitu. Oh, Itu. Jadi jangan praktik. Jadi menganalisis kasus lah istilahnya. menganalisis apa ya? Ya, menganalisis kasus juga. Ya, menganalisis kasus juga. Oh iya, siap, Bapak. Baru kalau bisa di akhir itu ada tes level kognitifnya, Pak. Tes kognitifnya bisa pakai quizzes ya, pakai Google Drive lah yang ini boleh. Ya, itu sarannya Pak ya. Pakai pilihan ganda aja atau membuat ringkasan disampaikan tidak apa-apa. Oh iya, buat ringkasan. Ringkasan, Baru terakhir refleksi menyampaikan sama-sama bahwa tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak ditanyakan Pak ya ke beberapa mahasiswa lagi tentang arah itu apa gitu ya. Kemudian menyampaikan sub CPMK pertemuan berikutnya apa. Jangan lupa itu. Pertemuan berikut sub CPMK-nya apa. Kalau ada tugas rumah ya kan ada belajar mandirinya berapa menit itu 60 kali 2 kan. Tugas terstrukturnya 60 kali 2 apa Pak? Misalnya minimal buat ringkasan di rumah kan. Ringkasan. Ya, itu disampaikan. Ya. Itu secara keseluruhan sudah bagus ya. Tepuk tangan yang meriah Bapak untuk Pak Rio. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Baik, kita lanjut ke peserta kedua ya, Pak Noah ya. Ini ya bahwa sesuai amanat Undang-Undang RI ya nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ya bahwa seorang dosen itu harus menguasai 4 kompetensi. Ada kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian ya. Nah, yang Ibu presentasikan hari ini adalah kompetensi pedagogik plus kompetensi profesional plus juga sosial dan kepribadian terlihat di sana ya. Tapi terkhusus untuk pedagogi itu seni mengajar ya. Bagaimana kita mengelola kelas. Ya. 8 keterampilan mengajar itu adalah kompetensi pedagogi. Penguasaan konsep itu terkait dengan kompetensi profesional. Sosial dan kepribadian, kalau sosial ya terkait Bapak Ibu interaksi dengan mahasiswa seperti apa. Ketika Ibu menyapanya dengan nama, ya dengan sebutan Ananda misalnya. Jadi penyebutan nama itu kalau bisa yang terbaik lah. Kemudian kalau kepribadian ya dari aura Bapak Ibu lah, inner beauty ya Bu Neneng ya. Itu terpancar lah dari sosok Bapak Ibu ya di sini semua. Dan saya lihat dari kompetensi pedagogik, profesional, sosial, kepribadian Bapak Ibu sudah bagus semua. Tinggal ya masukan-masukan tadi jangan ini sama-sama belajar ya. Saya juga belajar Bapak Ibu dan saya juga ya memperbaiki diri juga ya. Belum tentu juga saya ini sudah perfect juga Bapak Ibu. Kemudian ingat Bapak Ibu bahwa dosen dan guru itu sama ya. Dosen itu guru juga. Jadi guru itu berasal dari kata gu dan ru ya. Kalau gu itu darkness, gelap. Kalau ru itu light ya. Penerang, terang ya. Jadi dosen, guru itu harus menjadi penerang yang gelap. Jadi memberikan sesuatu pencerahan, hal baru. Sehingga apa yang kita berikan itu menjadi inspirasi bagi apa? Bagi mahasiswa. Ya. Intinya kita menjadi teladan lah Bapak Ibu. Ing arso sungtulodo, ing madio mangun, karso tuturi andayani. Jadi sesuatu yang kita lakukan itu semuanya akan dicontoh Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sekarang bisa menjadi sosok sekarang itu pasti mencontoh juga dosen-dosen Bapak Ibu ya. Gaya Bapak Ibu mengajar itu saya yakin juga mengkombinasikan dari dosen-dosen Bapak Ibu sebelumnya, saya yakin itu. Ya. Jadi berikan yang terbaik dan guru itu ada namanya saban ya. Ada yang sadar, ada bayar, ada yang nyasar ini. Seorang dosen juga sama, dosen itu ada yang dosen sadar, ada dosen bayar, ada dosen nyasar. Kalau dosen sadar inilah yang harusnya. Kalau tanpa bayaran ya tetap ini tugas kita mengajar gitu kan. Berikan yang terbaik. Kalau tidak ada tambahan ngajar, uang tambahan ngajar tidak mau ngajar dengan maksimal. Ada yang dosen bayar, kalau nggak dibayar nggak mau ngajar dengan maksimal. Kalau kami nggak ada tambahan remun nggak mau ngajar dengan maksimal. Ada juga dosen yang nyasar. Memang dari S1 masuknya memang bukan pilihannya. S2 masuk bukan pilihannya. Tes dosen masuk juga jadi dosen. Padahal bukan pilihan utama. Nah, harapan saya dosen nyasar, dosen bayar ini kembali lagi ke jalannya menjadi dosen yang sadar ya Bapak Ibu. Itu harapan saya.
satu pantun penutup ini, hidup hanya sekali, jangan menua tanpa arti. Ya. Semoga peer teaching hari ini menjadikan kita dosen inspirasi. Amin. Terima kasih, Pak. Saya mohon maaf Bapak Ibu apabila kata-kata saya kurang berkenan, ya. Ya, Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam urusannya ke depan dan menjadi dosen-dosen inspirasi dan semuanya jadi profesor semua di sini. Amin. Allahumma amin. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu dalam Nuansa. lain kesempatan ya. Terima kasih. Selamat